Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik, saya akan mencoba menjelaskan materi ketiga, yaitu individu dan aspek perkembangannya. Individu dalam bahasa Yunani yaitu individuum atau tidak berbagi. Dalam bahasa Inggris, undivided yaitu tidak berbagi. Namun individu sebenarnya adalah manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang seorang atau manusia perorangan. Terdapat beberapa hal yang membuat manusia dapat dikatakan makhluk individu apabila terdapat dalam dirinya jasmani dan rohani, fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Namun, setiap individu memiliki sifat yang berbeda-beda. Jika terlahir kembar pun tetap akan berbeda. Individual karakteristik merupakan ciri-ciri yang membuat seseorang berbeda dari individu yang lain. Karakteristik individu mencakup sifat-sifat berupa kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial dan pengalaman, umur, bangsa, jenis kelamin, dan lainnya, yang mencerminkan sifat demografis tertentu, serta karakteristik psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Menurut Kuhlen dan Thomson pada tahun 1956, mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem syaraf, yang dimana sistem syaraf ini sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua yaitu otot-otot, yang dimana mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga yaitu kelenjar endokrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat yaitu struktur fisik atau tubuh, yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang selanjutnya yaitu tahap sensori pada manusia. Pada tahap ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap ini masih bersifat primitif, namun merupakan intelijensi dasar yang amat berarti untuk menjadi fondasi tipe-tipe intelijensi tertentu yang akan dimiliki anak kelak. Yang kedua yaitu tahap para-operasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memiliki penguasaan sempurna tentang objek permanen. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetapi eksisnya suatu benda yang harus ada atau biasa ada. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional 7-11 tahun. Pada periode ini ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut System of Operation atau satuan langkah berpikir yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu tahap formal operasional 11 sampai dewasa. Pada periode ini remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan maupun berurutan. Ada 2 ragam kemampuan kognitif, yaitu yang pertama, kapasitas menggunakan hipotesis, kemampuan berpikir mengenai sesuatu khususnya dalam hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang dia respon, dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Yang kedua yaitu kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, kemampuan untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak secara luas dan mendalam. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dan prinsip psikomotorik. Karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. Pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Memiliki 2 prinsip, yaitu yang pertama, bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan yang kedua yaitu dari kasar dan global kepada yang harus
dan spesifik tetapi terkoordinasikan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan komponen perilaku konatif. Perkembangan dan komponen perilaku konatif merupakan perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk melakukan sesuatu. Adapun komponennya adalah kebiasaan. Kebiasaan yaitu saat kita sering melakukan sesuatu, maka bisa menjadi salah satu dorongan untuk berbuat. Dan kemauan yaitu dasar paling kuat untuk kita dapat melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu perkembangan karir. Keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara tiba-tiba atau secara kebetulan, namun merupakan suatu proses panjang dari tahapan perkembangan karir yang dilalui sepanjang hayatnya. Menurut Taylor dan Walsh, pada tahun 1979 menyebutkan bahwa kematangan karir individu diperoleh manakala ada kesesuaian antara perilaku karir dengan perilaku yang diharapkan pada umur tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perilaku karir yaitu segenap perilaku yang ditampilkan individu dalam usaha menyiapkan masa depan untuk memperoleh kematangan karirnya. Hasrul Bakri pada tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu perbedaan bakat. Bakat dapat berkembang dengan baik apabila seseorang mendapatkan stimulasi yang tepat. Apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan pada bakat seseorang untuk berkembang, maka bakat tersebut tidak akan terasa dan berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin menunjuk pada perbedaan biologis dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.